alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik hingga akhir kegiatan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teman kita Idul Fitri yaitu diseminasi budaya positif sebagai kegiatan beliau dalam melaksanakan rangkaian kegiatannya sebagai guru penggerak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendukung beliau. Semoga kegiatannya bisa berhasil dengan baik kelak hingga selesai kegiatannya. Untuk itu, dukungan dari teman-teman sangat diharapkan, termasuk seperti yang dilaksanakan pada hari ini. Demikian mungkin kepada Ibu Fitri diberikan kesempatan waktu untuk melaksanakan kegiatannya. Dan demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 4 Tamaran yang hari ini tidak sempat hadir dan diwakili oleh Bapak Guru kelas 6. Terima kasih Pak. Kemudian Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat, guru hebat yang saya banggakan, terima kasih atas kesempatan kepada kita semua untuk hadir di kegiatan kami hari ini. Jadi pada hari ini saya Fitriani SPDI calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Maros akan mengadakan diseminasi aksi nyata budaya positif. Nah, ya, jadi langsung saja. Ya, bagaimana kabar kita hari ini, Bapak Ibu? Ya. Nah, saya ulangi dulu. Kalau misalkan saya tanya kita, bagaimana kabar tak? Jadi kita jawab, pikiranku, hatiku, pikiranku, fresh, alhamdulillah. Bisa Bapak Ibu? Baik. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, kita ulang sampai kompak ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Ya, dan sebelumnya sebelum kita mulai, saya ada pantun lagi sedikit. Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Ya. Namun sebelum saya lanjutkan, di sini mungkin ada kesepakatan untuk kita di forum ini. Jadi ya, coba kita perhatikan. Jadi kesepakatan yang pertama itu saling menghargai. Ya, jadi saling menghargai artinya nanti kalaupun ada teman, ada rekan-rekan yang berbicara, kita hargai pendapatnya. Ya, jadi kita terima dan hargai. Misalkan ada yang mau berbicara atau seperti apa. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Ya. Jadi di sini diharapkan Bapak Ibu, ya, supaya kita fokus dulu sebentar, ya, beberapa menit ke depan untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian tidak merokok dalam ruangan. Ya, ya mohon maaf. Jadi kalau misalkan Bapak
mau merokok bisa di luar ruangan, tidak apa-apa Pak. Kemudian menjaga kebersihan. Ya. Jadi mungkin ada tambahan atau ada yang keberatan dengan kesepakatan di forum hari ini? Ya, silahkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kalau kita sepakat. Jadi ini mungkin bisa kita terapkan juga, dan ini ada kaitannya dengan materi-materi yang akan kami jelaskan hari ini. Ya, jadi mengenai disiplin positif ini, ya bisa kita lihat bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Jadi budaya positif yang ada di layar ini, yang pertama itu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah inilah nanti yang akan saya jelaskan sedikit ya. Mudah-mudahan bisa dapat memberi informasi kepada teman-teman sekalian. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar apa itu disiplin positif? Ya, siapa yang bisa? Disiplin positif. Ya, karena kan selama ini mungkin sudah kita jalankan, mendisiplinkan murid, mendisiplinkan siswa. Namun ya kita tidak tahu apakah itu termasuk dalam disiplin positif atau seperti apa. Jangan sampai mendisiplinkan siswa itu ternyata memberikan beban terhadap murid kita. Ya. Katanya kita mau mendisiplinkan, ternyata murid kita tidak mampu untuk menjalankannya. Akhirnya dia merasa terbebani dan mungkin nantinya dia akan menjadi stres. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tidak masuk sekolah kah, atau mungkin keluar dari rumah tapi tidak sampai ke sekolah, seperti itu. Nah mungkin ada Bapak Ibu yang paham apa itu disiplin positif. Kira-kira apa pemahaman tak tentang disiplin positif ini? Ya silahkan Pak. Kalau menurut saya disiplin positif yang menurut penjelasan tadi kan betul. Kalau disiplin positif berarti menumbuhkan sikap disiplin siswa tanpa menimbulkan rasa beban kepada siswa kita itu, tanpa memberikan beban kepada mereka. Ya, terima kasih Pak, betul sekali. Jadi itu salah satunya disiplin positif, ya tidak membebani siswa. Jadi artinya kita mendisiplinkan dengan rasa senang tanpa ada embel-embel. Apakah itu hukuman atau mungkin kita janji hadiah, ya, sehingga anak-anak akan menjadi sadar sendiri. Nah, terima kasih Pak atas jawabannya tadi, luar biasa sekali. Kita beri tepuk semangat, ya tepuk salut untuk Bapak Hamzah. Ya, tepuk salut tahu? Tepuk salut, salut. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini saya akan menampilkan, ya, jadi disiplin positif itu merupakan satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, ini salah satu penjelasannya dan betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak. Lanjut, disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, lanjut lagi, disiplin positif itu disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak, pokoknya tidak dikekang anak-anak untuk melakukan kegiatan disiplin itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada tadi nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, apakah kita sudah terapkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita ini? Contohnya apa nilai kebajikan yang sudah kita terapkan pada diri murid? Ya, ada mungkin yang mau berpendapat? Tapi nilai-nilai kebajikan, ya misalkan apa ya? Ya, tapi ada Bapak mau berpendapat? Ya, kalau menurut saya nilai-nilai kebajikan yang melahirkan suatu hal yang dapat kita lihat salah satunya adalah ketika dia melakukan sholat doa berjamaah. Ya. Ini dia bisa aplikasikan secara tidak langsung untuk menjadi pola pikir kesadaran untuk di rumahnya. Iya, terima kasih Pak. Ya, jadi itu salah satunya. Jadi dengan kegiatan
sholat duha setiap hari Kamis yang kita sudah laksanakan. Alhamdulillah itu salah satu kegiatan kebajikan untuk murid. Ada lagi yang lain, Ibu? Dari tadi bapak-bapaknya yang bicara, sekarang ibu-ibunya, mana suaranya? Ya, biasanya ibu-ibu yang paling gini ya. Iya, iya. Ada yang mau berpendapat selain sholat duha tadi? Ya, nilai-nilai kebajikan yang telah kita laksanakan untuk murid kita kira-kira apa saja? Yang tidak usah jauh-jauh, yang biasa kita dalam kelas itu apa contoh nilai-nilai kebajikan? Mungkin bisa kita sharing dengan teman-teman kita di sini. Ya, itu termasuk itu. Ya, betul sekali. Nah, betul sekali. Jadi mengucap salam, apa lagi? Ya, betul sekali. Jadi itu semua kebiasaan atau nilai-nilai kebajikan yang bisa kita laksanakan kita terapkan untuk murid-murid kita. Namun di sini sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita tidak usah jauh-jauh. Mau cari nilai-nilai kebajikan di luar sana, kita cukup mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yeah. Jadi ya kita hafal sih profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Ibu? Ya, boleh kita sambil menyanyi. Ya, profil pelajar Pancasila yang pertama. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebhinneka global, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Ternyata suaranya semua merdu, sangat merdu, walaupun mungkin ya tapi belum ini ya, belum waktu makan. Ya, tapi silahkan dicicipi sambil ini melihat layar, mendengarkan cop-cop di depan. Kita boleh minum. Tadi Bu bisa diserahkan ini. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa nilai-nilai kebajikan kita mengacu pada profil pelajar Pancasila yang ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Tinggal kita cari apa-apa saja yang mendukung profil pelajar Pancasila ini, kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita berikan kepada murid-murid kita. Ya, dan selanjutnya, ya, ini motivasi perilaku manusia. Jadi budaya positif yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah ini, kalau kita mendengar motivasi, kira-kira apa di pikiran kita? Ya, dorongan. Nah, kalau saya tanya apa yang memotivasi kita hadir di sekolah ini setiap harinya? Ya, tanggung jawab. Ya, tidak ada yang berharap gaji. Bekerja dulu guru baru ditahan. Jadi ya itu semua termasuk motivasi ya. Jadi bolehlah tanggung jawab, dan ada juga kan kita bekerja pasti ada gajinya, insya Allah. Jadi itu semua tidak salah. Nah, sekarang ini ada penjelasannya. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah kalau kita lihat dari segi murid kita, inilah semua 3 perilaku motivasi perilaku manusia. Karena kan anak-anak juga manusia, kita pun seperti itu. Jadi dengan kita memahami 3 motivasi perilaku manusia ini, ketika anak-anak murid melakukan mungkin suatu yang kita anggap kesalahan, kita tidak akan makan hati, ya. Kita tidak akan makan hati, pasti kita akan merasa malu, oh iya, karena memang sudah sewajarnya seperti itu. Namun bagaimanalah kita sebagai guru itu bisa memberi mengarahkan murid ke arah yang motivasi positif. Ya, yang mana di situ? Menurut kita yang mana yang termasuk mengarahkan murid ke motivasi yang positif? Pertama, kedua, atau ketiga?
Ya, kan kalau misalkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bisa saja di belakang kita pasti mereka berbuat lagi. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kalau tidak ada imbalan dari orang lain, pasti tidak akan melakukannya kembali di suatu saat nanti karena dia pikir, tidak ada di hadiah aku, kan seperti itu. Nah, kalau yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini semua nanti akan ada kaitannya dengan penjelasan yang akan saya sampaikan nantinya. Ya. Nah, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Tentang keyakinan sekolah atau kelas, mungkin kemarin ada yang sudah belum pernah saya bahas belum pernah saya cerita-cerita. Sama tadi dengan kesepakatan kita dalam ruangan ini kan, ya itu termasuk keyakinan kita. Keyakinan kita haruskah menghargai, haruskah tidak merokok dalam ruangan, ya menjaga kebersihan, itu keyakinan yang saya punya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya itu salah satu. Karena keyakinan itu kalau kita yang buat sendiri, pasti kita akan merasa berdosa kalau kita langgar. Ya. Sama nih misalkan kalau kita pergi naik kendaraan motor, kita tidak menggunakan helm. Ada aturannya kan, harus menggunakan helm saat kita berkendaraan. Aturan itu biasa kita langgar. Tapi orang yang meyakini, karena apa kita disuruh pakai helm? Supaya orang yang meyakini bahwa saat kita berkendaraan dengan menggunakan helm, maka insya Allah kita akan aman, selamat kan? Tapi kalau orang yang tidak yakin, itu nih yang dari itu jauhnya bagaimana di motor, pasti tidak pakai helm. Karena kan cuma aturan dia bilang. Nah sama dengan ini, di kelas kalau hanya aturan yang ditulis, yang dibuat, pasti anak-anak apa itu aturannya? Ya, jadi ada orang bilang aturan itu untuk dilanggar toh. Nah, sekarang ya, keyakinan sekolah atau kelas. Ya, jadi bagaimana caranya ini? Bisa kita lihat, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nanti juga ada foto-foto di sini, Bapak Ibu. Nanti saya perlihatkan karena di kelas saya itu sudah saya buat beberapa hari yang lalu. Ada dokumentasinya, sebentar saya perlihatkan ke. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah ini keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas ini yang sudah saya buat beberapa keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Yang pertama itu menjaga kebersihan, kemudian disiplin dan tepat waktu, saling tolong-menolong, berkata sopan, dan saling menghormati. Ya, jadi bisa kita kembangkan. Ini ada juga contoh yang sudah itu, ya, di situ, dan ini semua mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi saya juga dulu menggunakan aturan kelas, bahkan masih ada tertempel di kelas saya sekarang. Namun setelah saya pahami bahwa ternyata seperti itu. Aturan itu ya sekedar aturan, karena namanya aturan pasti anak-anak sepintas lalu saja, sehingga dengan membaca aturan itu anak-anak tidak akan terpikirkan untuk melaksanakan. Tapi kalau keyakinan anak-anak sendiri yang meyakini, maka dia akan berusaha untuk melaksanakan. Ya. Nah, mungkin di sini saya akan memperlihatkan langkah-langkah membuat keyakinan kelas itu. Ini sepintas lalu saja. Nanti kalau misalkan ada yang punya kendala, bisa kita diskusikan kembali. Jadi yang pertama itu berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi bukan kita yang buat, Pak, siswa. Ya. Jadi siswa yang diarahkan membuat aturan-aturan yang mereka ingin lakukan. Ya. Nah, kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ya. Jadi sekarang itu bukan dilarang ya. Tidak efisien lagi menggunakan kalimat negatif seperti jangan, dilarang, gitu ya. Ya, jadi usahakan bisa mungkin koordinasi dengan teman-teman yang tahu ahli bahasa
Ya, jadi bisa kita ubah ke bentuk positif. Kemudian menjadikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas dan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bukan hanya satu kali kita buat, kita lihat kembali ke depan. Oh, ternyata ini yang perlu saya ganti, ini perlu saya ubah. Jadi tidak masalah Ibu. Nah, di sini ada foto-fotonya juga. Bentar. Ya. Ya, jadi ini foto-foto saat kami melakukannya di kelas. Nah, jadi murid diminta untuk menuliskan aturan-aturan yang mereka inginkan. Ya, jadi mereka diskusi dengan teman-temannya. Kemudian setelah itu, ya, di sini kan dibagi dua, masih berupa aturan, cuma tidak terlalu ini. Sebentar. Ya, di sini ada peraturan kelas, kemudian diubah menjadi keyakinan. Pada saat murid menuliskan peraturan kelas, mungkin ada saja yang masih menggunakan kalimat negatif, atau mungkin ada saja yang menulis berulang. Jadi pada keyakinan kelas kita bersama-sama mengubah menjadi kalimat positif, atau kita lihat peraturan-peraturan mana yang tidak berulang, yang kita simpulkan seperti itu. Jadi ingat Ki, tidak ada lagi penggunaan kalimat positif. Kata positif dilarang, jangan ya, dalam menggunakan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, sehingga ya ini ada di sebelah itu, ya mungkin kurang jelas. Di situ saya buatkan daftar ini supaya mereka lihat. Jadi di situ ada yang terulang. Jadi saya checklist yang terulang. Ya, ini salah satu cara. Banyak cara Bu, Pak, kita bisa ini kan. Ini kemarin karena menggunakan fasilitas yang seadanya saja dan waktunya juga kurang ini. Jadi saya buat seperti ini saja. Jadi bisa kita kembangkan. Nah, minimal di sini sudah ada gambaran. Oh, ternyata ada cara seperti ini. Ada bisa kita buat dalam kelas seperti ini untuk sebagai bahan untuk mendisiplinkan anak-anak, murid-murid. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Sekarang dilanjut. Nah, sekarang kita masuk di ice breaking. Ya, mungkin Bapak Ibu agak jenuh dengan melihat presentasi tadi. Ya, sekarang kita ice breaking dulu. Jadi cukup tidak? Ya, karena ice breakingnya berpasangan, jadi saya mohon KB semua berdiri berhadapan dua orang. Ya. Ya, jadi ice breakingnya seperti ini. Ada hitam, ada hijau. Ya, mungkin ada yang sudah dapatkan. Jadi yang sebelah kanan saya hijau, yang sebelah kiri saya hitam. Jadi tangannya, ya tangannya ya seperti ini ya. Jadi yang saya sebutkan, misalkan hijau, tangkap tangannya yang hitam, tapi yang hitam menghindar. Begitupun dengan kalau misalkan saya sebutkan hitam, tangkap tangannya yang hijau. Ya usahakan jangan terpikat. Ya. Ya, tapi menghindar Kina? Ya, kau kan tertangkap berarti dia kalah. Saya hitam. Ya, betul. Baik. Ya, ya. Ya, kalau saya sebutkan hijau, ya hitam menghindar. Jadi kita udah sekali. Ya, kalau saya sebutkan hitam, hijau yang menghindar. Makanya ini cepat dan tepat. Ya, ya, kita mulai ya. Coba kalau saya sebutkan konsentrasi, kita bilang konsentrasi dimulai. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, siap-siap. Hitam.
Baik. Tangkap ya, tangkap. Baik, kita lanjut. Ya, konsentrasi. Coba. Hijau. Ya, sekali lagi ya. Konsentrasi. Ya, hijau. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Namun saya mau tahu dulu ya apa kebutuhan apa yang kita butuhkan. Coba Ibu Dian, apa yang kita butuhkan saat ini? Kebutuhan tak? Ya. Kalau uang mungkin semua orang butuh. Ya, kira-kira apa yang kita butuhkan sebagai manusia? Makan. Ya. Pakaian. Dari segi itu kan apa ya, lahir ya. Nah, bagaimana kalau ya yang lainnya? Milik kebahagiaan. Ya, alhamdulillah ternyata Bapak Ibu tahu ya, oh ternyata kita membutuhkan kebahagiaan. Ya tadi uang dan seterusnya. Memang itu semua adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, baik kita lanjut. Di sini ada pernyataan karena kita tadi sudah menyebutkan ternyata yang kita butuhkan itu kebahagiaan, kita butuh makan, kita butuh minum, pakaian dan sebagainya. Nah, murid pun seperti itu. Sehingga ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi ketika kita telah mengetahui bahwa kebutuhan dasar manusia seperti ini. Nah, sehingga nanti kita ketika ada murid yang berbuat atau melakukan kesalahan, kita akan tahu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, sekarang lanjut. Ya. Jadi tadi sudah beberapa disebutkan kebutuhan dasar manusia. Ternyata tadi ada makan dan sebagainya. Kita simpulkan dalam daftar ini. Yang pertama bertahan hidup, ya atau survival ya. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dan ini semua alami terjadi. Siapapun bisa mengalami atau ini semua, baik itu anak, baik itu orang tua, semua membutuhkan ini. Sehingga kita sebagai guru ketika menghadapi murid yang di luar kemauan kita atau ya di luar yang kita mau, kita bisa pahami, oh iya ternyata wajar karena ini adalah kebutuhannya. Nah, di sini ada kasus. Ya, jadi ada kasus salah seorang murid di kelas 5, katakanlah Ibu Andi. Mungkin di sini ada sebenarnya yang juga seperti ini kasusnya. Jadi Ibu Andi, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Izin Bu, saya duduk dulu. Beberapa anak telah mengeluhkan Doni yang seringkali meminta jajanan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Andi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, mungkin ada beberapa dari teman-teman dan rekan-rekan, Bapak Ibu, yang bisa memberi kira-kira kalau kita menjadi Ibu Andi, apa yang kita lakukan terhadap Doni ini? Apakah kita marah langsung kah? Ataukah kita apakan? Kira-kira apa alasan Doni? Kita terka-terka. Apa kira-kira alasan Doni melakukan hal itu kepada temannya? Ya, mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapat. Tidak apa-apa. Ya, silahkan Pak. Bisa jadi karena Doni juga mau jajan, cuma tidak punya uang. Sehingga dia meminta sedikit
baru meminta makanan temannya. Bisa jadi seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, betul sekali. Itu salah satunya karena tadi kan meminta jajan karena dia tidak membawa uang. Artinya dia masuk di bertahan hidup ya. Ya, nah di sini ada alasannya. Jadi di sini akan dilihat alasan-alasan apa saja yang kira-kira terjadi pada Doni sehingga melakukan kesalahan itu. Ya, mungkin karena dia lapar, orang tuanya tidak memberi bekal makanan, atau uang jajannya kurang. Ya, karena kita lihat mungkin biasa ada murid kita yang kurang membawa uang, sehingga kita harus pahami itu. Nah, di sini kebutuhan yang hendak dipenuhi Doni adalah survival atau bertahan hidup. Ya, dan itu tidak bisa kita salahkan. Ya, jangan sampai ada anak yang kelaparan kita biarkan seperti itu. Ya, ya. Jadi jangan kita langsung menjudge bahwa itu perbuatan itu tidak bagus. Kita carikan dulu alasannya apa sehingga kita melakukan itu. Jangan sampai anaknya orang kelaparan, ya. Dan itu di luar kendali kita. Nah, alasan yang kedua, mungkin ya ketika Doni melakukan hal itu, dia merasa senang karena dia ingin mencari perhatian sebenarnya. Ketika temannya melaporkan Doni ke guru, otomatis kalau misalkan perbuatannya itu sering dilakukan, gurunya akan menyampaikan ke orang tua, sehingga orang tuanya akan lebih memperhatikan Doni misalkan. Jadi Doni di situ memenuhi kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi kita harus jadi melihat. Ya, mungkin itulah fungsinya siswa kita itu harus ditahu background keluarganya. Ya, jangan sampai ada murid yang sebenarnya butuh perhatian dari orang tuanya, sehingga kalau dia sampai di sekolah, ya sembarang dia bikin. Ya, mungkin itu karena dia hanya cari perhatian. Ya, seperti itu. Jadi membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya alasan yang ketiga, nah ini karena temannya takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, dan itu tidak masalah. Yeah. Nah, bagaimana caranya? Seumpama ada murid kita seperti ini, mungkin bisa kita kasih tanggung jawab. Ya, mungkin kita kasih tanggung jawab. Di kelas saya juga sudah pernah saya terapkan itu, murid yang terlalu aktif itu saya kasih kekuasaan dia di bidang ketertiban dan keamanan. Ya, jadi dia yang akan melihat teman-temannya kalau misalkan ada yang tidak tertib, kan dia merasa berkuasa. Tapi kan kita arahkan ke hal yang positif. Selanjutnya alasan yang ketiga, ya merasakan juga jajanan dari temannya. Mungkin karena uangnya sedikit, dia hanya membeli satu macam jajanan, sehingga dia juga mau merasakan jajanan dari teman-temannya, sehingga dia berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ya. Dan itu wajar, semuanya wajar. Kita guru yang melihat bagaimana cara menanganinya seperti ini. Lanjut alasan kelima, biasa kan ada murid yang iseng. Kalau dia mengganggu temannya, dia akan merasa puas kalau melihat ekspresi temannya. Mungkin dengan melihat wajah temannya kesal atau marah, karena ada seperti itu toh. Namanya murid banyak sekali tingkahnya, banyak sekali karakternya, sehingga dia akan merasa senang apabila ada temannya yang dia ganggu terus mukanya cemberut. Ya, sehingga Doni berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Ya. Nah, inilah mengapa kita harus memahami kebutuhan dasar manusia, karena dari tidak menutup kemungkinan di kelas-kelas kita, di sekolah kita ini akan banyak kasus-kasus yang akan kita temui, ya. Seperti tadi merasa bosan, ya mungkin misalkan dalam kelas ya, murid ada yang terlihat tidak fokus belajarnya, berarti dia itu bosan mungkin, ataukah mengantuk. Kita cari tahu apa yang diinginkan. Ternyata mungkin cara kita mengajar yang kurang ini, sehingga perlu kita cari cara
bagaimana untuk menangani hal seperti ini. Ya. Lanjut, posisi kontrol restitusi. Ya, mungkin ini bukan hal yang baru kita dengar juga. Ya, istilah posisi kontrol restitusi. Ya, kita fokus ke restitusinya dulu. Pernah kita dengar apa itu restitusi? Kata restitusi? Kalau restitusi itu hanya persoalan dia bagian daripada keseimbangan kayaknya. Iya. Karena dia kayak bagaimana nih keadilan di situ. Nah, betul. Namun kita berbicara di restitusi dalam lingkungan sekolah atau yang ada kaitannya dengan murid. Ya, kira-kira pemahaman tak tentang restitusi ini ada yang bisa sebutkan atau iya? Coba Ibu Marlina. Restitusi dalam lingkungan sekolah bisa diartikan sebagai mirip dengan sanksi atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh siswa atau pembayaran ganti-rugi. Ini sih punishment. Punishment. Oh, baik. Ya, jadi terima kasih atas masukannya semua. Jawabannya, ya, semua betul. Namun ada mungkin nanti perlu diluruskan. Tadi Bapak sudah betul, Ibu Marina juga sudah. Namun di sini kalau yang kami pahami, restitusi itu adalah proses mengembalikan kondisi bagi murid tanpa adanya rasa bersalah. Ya, jadi restitusi di sini intinya kita memperlakukan murid itu bagaimana caranya supaya mereka dalam hatinya itu tidak ada beban, tidak ada rasa bersalah, dan membuat mereka menyadari akan kesalahannya sendiri. Bukan kita yang menuntut, tapi mereka sendiri yang membuat diri mereka sadar. Nah, baik. Banding ke pendidikan perbandingan. Ya. Nah, tadi Ibu Marlina ada katanya punishment ya, sanksi. Nah, memang di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Bisa kita lihat? Ya. Jadi yang pertama itu, ya, sebagai guru ada guru sebagai penghukum. Kemudian ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai manajer. Ya, kira-kira bisa kita kembalikan ke diri kita, kira-kira kita itu di posisi mana? Ya, ya, guru sebagai teman. Ya, bisa kalimat-kalimatnya sebagai penghukum. Kalau Heru isi komka. Ya. Tidak bisa teman. Ya, mudah-mudahan sebentar setelah ini Bapak-bapak bisa ini ya, bisa menyadari, oh ternyata seperti itu. Ya, sebagai penghukum, semua mungkin pernah menghukum murid, membuat merasa bersalah. Jadi kalau misalkan penghukum itu buat kesalahan sedikit langsung hukum. Ya, terus terang saya di kelas kemarin itu sebelum saya buat keyakinan kelas, saya terapkan itu, tidak bawa PR hukum, ya. Ya, ternyata itu di luar dari restitusi. Ya, kemudian pembuat merasa bersalah. Kayak ada kata-kata yang dilemparkan ke murid supaya mereka merasa bersalah. Kalau kita tidak kerja PR, saya nanti dibina dimarahin kepala sekolah, masa siswanya begitu kan? Murid akan merasa bersalah. Ya, kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman kan mungkin ya rata-rata di sini pernah juga seperti itu. Ya, bahkan saya juga Bu biasa kalau lewat, ya ada guys yang merangkul, ada yang ini, dianggap kita sebagai teman. Ya, kemudian ada sebagai pemantau. Kalau pemantau hampir sama dengan sebagai teman. Ya, kemudian guru sebagai manajer. Nah, yang ditekankan di sini atau yang disarankan itu guru sebagai manajer. Yeah.
Jadi, nah di sini mungkin kecil tulisannya, bagaimana kalau guru sebagai penghukum, kemudian ya sebagai ya, nah misalkan penghukum membuat rasa bersalah sebagai teman, ya kita ambil contohnya seperti ini. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kira-kira bagaimana perasaan murid? Ya, pasti murid akan mengulangi kesalahan kalau kita seperti itu. Jadi, nah bagaimana kalau membuat rasa bersalah? Pasti kalau misalkan kita berikan kata-kata terhadap murid seolah-olah dia merasa bersalah, maka murid ini akan merasa rendah diri. Oh gara-gara saya begini. Atau misalkan ada temannya yang dia ganggu, gara-gara kita. Kenapa begitu? Pasti merasa rendah diri. Ya, ternyata gara-gara saya, teman saya misalkan sampai bukunya robek kan kalau misalkan mereka ini. Ya. Nah, di sini semua nanti ada bisa direstitusi kalau seperti itu. Kemudian sebagai teman itu kalau sebagai teman itu bisa saja hasilnya anak-anak akan tidak mandiri, akan lemah. Padahal yang kita harapkan adalah murid yang kuat, murid yang bisa mandiri, kemudian tidak tergantung pada orang lain. Saya rasa seperti itu tujuan kita. Kemudian kalau sebagai pemantau itu kalau kita memberikan arahan atau kita sebagai guru, sebagai pemantau, biasa mereka membutuhkan kayak semacam hadiah, begini Kak, supaya ngasih ke ibu guru atau pak guru hadiah, ada beda hadiah nanti kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau sebagai manajer, itu akan menghasilkan diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kita kembalikan ke murid. Nanti akan ada penjelasannya bagaimana kalau guru sebagai manajer. Nah ini posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi ini kita diharapkan bagaimana supaya menjadi posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi bukan lagi penghukum, bukan lagi membuat merasa bersalah, bukan lagi teman, dan bukan pemantau. Kalau pemantau itu kayaknya cuek guru-guru terserah, yang penting sudah disampaikan seperti itu. Atau misalkan kita mau murid melakukan sesuatu, nanti saya kasih nilai bagus, seperti itu kan, sehingga anak-anak akan termotivasi karena mungkin ada hadiah atau apa. Selanjutnya segitiga restitusi. Ini ada istilah segitiga restitusi. Jadi ada cara untuk mengembalikan kondisi murid sebagai murid yang lebih bertanggung jawab. Jadi bukan kita yang meminta mereka seperti itu. Jadi di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada namanya menstabilkan identitas. Ini sudah pernah saya lakukan dalam kelas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan juga untuk murid-murid kita di kelas. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi dipanggil baik-baik, kemudian kita beri kata-kata, intinya bukan kata-kata yang menghardik atau menyalahkan murid. Jadi di sini ada kata-kata yang bisa kita gunakan. Ini hanya referensi Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa kita ubah ke kata-kata lain yang menurut kita sesuai dengan yang ada di
lingkungan kita ini. Ya, jadi menstabilkan identitas ini contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, jadi menstabilkan identitas murid seperti itu kata-katanya. Nah, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi bukan hanya guru ini yang bisa lakukan restitusi ini. Kita juga sebagai orang tua di rumah, dan ini biasa juga saya lakukan untuk anak-anak di rumah. Ya, jadi bukan hanya guru, restitusi ini bisa dilakukan di rumah untuk anak kita. Ya, kata-katanya validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, jadi itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita berikan pemahaman atau kata-kata pertanyaan kepada murid kita supaya dia menyadari bahwa tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang salah. Nah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya. Jadi ini menanyakan keyakinan. Nah itu tadi karena kita sudah buat keyakinan kelas, sehingga akan lebih mudah untuk menanyakan keyakinan ini kepada murid. Ya. Jadi di sini menanyakan keyakinan bisa kita gunakan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Jadi, ya, contohnya di kelas saya pernah terjadi ada banyak sampah berserakan. Ya, dan mungkin saat itu ada murid yang bertugas membersihkan kelas tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Ya. Nah, sehingga saya lakukan ini restitusi. Saya panggil baik-baik, ya, dengan tadi yang menstabilkan, yang pertama itu menstabilkan identitas. Saya katakan bahwa ibu guru tidak akan marah, nak. Ya, ini hal yang manusiawi. Semua orang bisa melakukan hal seperti ini, menghambur kertas mungkin, membuat ruangan kotor. Namun, ya setelah itu, ya selanjutnya kita pasti punya alasan kenapa sampai kita tidak membersihkan kelas. Nah, mereka akan mencari jawaban-jawaban. Pasti mulai dari sini dia akan paham. Oh iya ya, padahal itu tugas saya. Saya sudah buat keyakinan kelas, menjaga kebersihan kelas. Saya sendiri yang buat, bukan ibu guru yang buat. Saya kembalikan, siapa yang buat keyakinan kelas kemarin? Kami, Bu. Nah, terus apa yang kita lakukan hari ini? Apakah sesuai dengan keyakinan kita? Dia jawab, tidak, Bu, salah. Jadi saya yang tindakan yang saya lakukan adalah tindakan yang salah. Kita kembalikan. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, betul-betul itu dari siswa, bukan kita yang buat. Sehingga di sini tidak ada istilah menghukum, kan? Tidak ada istilah punishment, tidak ada istilah membuat ini. Nah, setelah siswa mengetahui, memahami tindakan apa yang dilakukan itu salah atau benar, kita tanyakan lagi. Ya, apa misalkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ya, misalkan kalau ada yang mengganggu temannya, kan itu tidak menghormati, menghargai teman. Padahal kemarin kita sudah buat menghormati sesama. Apakah itu kalau misalkan kita ganggu teman kita, apakah itu termasuk menghormati sesama? Nah, mereka kan sadar sendiri. Sehingga kita tanya lagi, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan hari ini? Bisa seperti itu. Jadi kayak tadi itu bisa lebih rajin lagi membersihkan kelas, tidak mengganggu lagi teman, seperti itu. Jadi tidak ada beban juga untuk kita. Mau kita kata-kata siswa, mau kita hukum siswa,
Ya, kan mereka sendiri yang mulai sadar dengan adanya tadi keyakinan kelas dan adanya langkah-langkah restitusi yang sudah kita lakukan dengan baik. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu tentang materi budaya positif ini. Mungkin masih ada pertanyaan yang mengganjal di hati kita tentang materi yang telah saya sampaikan tadi. Saya persilahkan untuk kita semua tanyakan nih Bapak Ibu, nanti kalau misalkan saya tahu jawabannya, insya Allah saya akan sampaikan kepada kita semua. Di sini saya akan berbagi apa yang saya pahami kepada Bapak Ibu semua. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan materi terakhir tadi, restitusi segitiga, saya sangat antusias dengan materi ini dan sangat bagus menurut saya bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang dihadapi yang dialami oleh siswa kita di kelas. Ini sangat bagus diterapkan dan saya kalau bisa sama bisa materinya ini terkait dengan restitusi, utamanya restitusi segitiga. Namun yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan peraturan kelas dengan kesepakatan kelas. Kalau saya lihat tadi langkah-langkahnya itu kan meminta masukan dari siswa, kemudian disimpulkan yang mana berulang, yang mana perlu mungkin sedikit revisi dan sebagainya. Ini saya bertanya di sini, apakah dengan adanya kesepakatan kelas ini tidak perlu lagi ada peraturan kelas tadi, atau bagaimana maksud tadi seperti itu? Mungkin bisa sedikit penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi mengenai keyakinan atau kesepakatan kelas, ya betul sekali Pak yang kita tanyakan bahwa keyakinan kelas itu sudah peraturan kelas itu sudah berganti ke keyakinan kelas. Karena sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kalau peraturan kelas yang ada dalam kelas kesannya itu dari guru, jadi kita tidak perlukan lagi itu karena peraturan kelas sudah tertuang di dalam keyakinan kelas. Kenapa keunggulannya keyakinan kelas? Karena tadi ada langkah-langkahnya bahwa itu semua dari murid. Tapi pada saat membuat keyakinan kelas, kita bimbing mereka, kita pantau mereka, karena pasti ada anak yang bingung. Ada anak yang bingung apa yang harus saya tuliskan. Jadi kita sampaikan nih, misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Kan ada seperti itu, dilarang membuang sampah sembarangan. Tadi kan katanya tidak efisien menggunakan kata negatif. Jadi dilarang membuang sampah sembarangan, boleh kita ganti menjaga kebersihan kelas atau membuang sampah pada tempatnya, seperti itu Pak. Nah, jadi kalau sudah ada keyakinan kelas, tidak dibutuhkan lagi peraturan kelas. Fungsinya keyakinan kelas itu supaya nanti jika ada anak yang berbuat kesalahan Pak, kita bisa buat kita bisa mudah melaksanakan segitiga restitusi tadi. Jadi keyakinan yang mereka buat itu sebagai acuan untuk mereka apabila ada yang berbuat kesalahan. Seperti itu. Namun ingat, ada juga kesalahan-kesalahan murid yang tidak bisa untuk direstitusi. Mudah-mudahan di sekolah kita ini tidak ada yang berbuat fatal. Jadi kalau hanya misalkan kenakalan biasa seperti mengganggu temannya saat belajar atau tadi mengambil jajaran temannya, tidak membawa PR dan sebagainya, ya itu bisa direstitusi. Tapi kalau sudah lebih parah, ada memang yang tidak bisa direstitusi. Jadi tidak semua kesalahan murid bisa direstitusi. Mudah-mudahan di sekolah kita terjauh dari hal-hal yang kesalahan murid yang ini. Nah, jadi keyakinan kelas tadi saya ulang Pak, itu sebagai acuan dan tidak perlu lagi aturan kelas. Karena aturan kelas itu sudah kita ubah menjadi keyakinan kelas. Seperti itu. Bagaimana Pak? Baik, ada lagi dari teman yang lain? Bapak Ibu, silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Ini sebenarnya materinya sangat bagus sekali juga. Dan saya juga kayak pengen juga seperti itu.
dari tadi saya penasaran. Kalau saya dengar, aduh sebenarnya memang yang seharusnya kita lakukan seperti itu. Dan penerapannya mungkin pernah kita lakukan, cuma kita tidak tahu rasakan. Terus yang bikin saya penasaran sekali, waduh kalau saya terapkan di kelas 1, apa yang saya harus lakukan ini? Jadi apakah ini untuk memang kelas tinggi atau bagaimana kalau di kelas 1? Itu yang saya terima kasih Ibu Mas Mida. Baik. Nah, ini juga yang betul sekali yang Anda sampaikan bahwa sebenarnya ini semua sudah pernah kita lakukan. Cuma mungkin tidak terstruktur dan mungkin ya baru sampai pada tahap 1 ya. Sudah sampai baru sampai pada tahap 1, misalkan menstabilkan identitas. Kita tanya-tanya, menstabilkan identitas. Setelah itu mungkin kita langsung hukum, kan seperti itu. Nah, sekarang kan kita sudah paham, oh ternyata ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua sudah pernah lakukan ini, cuman belum terstruktur dan baru sampai pada tahap 1 atau tahap 2 mungkin. Nah, pertanyaannya, apakah bisa dilanjutkan di kelas rendah? Sangat bisa, Anda. Ya, jadi segitiga atau keyakinan kelas ini, segitiga restitusi, itu bisa kita lakukan di kelas. Ya, sebagai guru fase A mungkin jangan dilihat dari bahasanya tadi, Bu. Jangan dilihat dari bahasanya. Kalau misalkan kita hadapi kan siswa kan kelas 1 itu pasti menggunakan bahasa ibu ya. Jadi bisa kita gunakan bahasa ibu. Namun dalam penulisan keyakinan kelas, ya bagaimana caranya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik supaya murid juga kita ajarkan berbahasa yang baik dan benar. Dan mungkin teman-teman kalau dalam pembuatan keyakinan kelas bisa mungkin konsultasi sama beberapa teman kita di sini. Ya, saya rasa di sini banyak ahli bahasa. Tidak apa-apa. Misalkan kita buat keyakinan kelas, kita mesti bingung. Mau dibuat ke bentuk positif, bagaimana ini? Toh, ini dilarang. Apa kira-kira? Dilarang ribut. Apa kira-kira bentuk positifnya? Ya, bisa kita kerjasama. Dan saya pun akan begitu nanti. Kalau misalkan saya ada kendala, ya siap-siap kita tanya Pak Jaya, Ibu Ida atau Pak Hamsa, ya Ibu Amel, Ibu ini. Ya, alhamdulillah di sini banyak jurusan bahasa Indonesia. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Namanya kita saling berbagi. Ya, karena memang seperti itu. Kolaborasi itu penting. Ya, bagaimana setelah kita menjadi maju, ya dilihat dari gurunya yang kerja sama gurunya dan saling menerima antara satu dengan yang lain. Mungkin ada lagi Bu. Ya, masih ada kebingungan? Ya. Satu lagi, itu tadi kan di materi katanya kalau kita mau membuat keyakinan kelas kita kembalikan ke siswa sendiri. Tapi kalau seperti kelas 1, ya apa lagi yang saya lakukan itu kalau mau ditanya. Ya. Coba apa yang sementara anak kan masih. Betul. Iya. Baik. Jadi bisa Bu, kalau misalkan kita tanya apa yang kita mau di kelas kita, kita kasih contoh-contoh kalimat-kalimatnya. Ya. Jadi, sebutkan ini apa yang kita mau nak. Kita yang tulis Bu, nggak apa-apa. Namanya kita mengajarkan anak-anak ke ini. Karena memang kelas 1 kan belum terlalu ini ya. Jadi kita mami yang lihat, oh mereka maunya bersihkan kelas. Oh iya, dilarang pasti anak begitu. Jangan buang sampah sembarangan. Oh iya, jangan buang sampah sembarangan. Iya, kita ganti nak. Menjaga kebersihan kelas. Kenapa seperti itu? Jadi kita namanya guru kelas 1, kelas 2 pun mungkin seperti itu. Kasih A ya. Ya enggak apa-apa kita bantu murid kita. Bukan berarti bahwa mereka yang harus buat sendiri, tulis sendiri, tidak. Bagaimana caranya kita fasilitasi anak-anak berdasarkan kemampuannya seperti itu. Iya. Yang penting kan sekarang sudah kita paham. Oh, membuat keyakinan kelas seperti ini. Iya, mungkin ada lagi. Ya. Ya, mungkin masih ada dari teman-teman yang lain. Silahkan. Dari Pak Jaya, ada. Kalau saya mungkin pertanyaanku secara tertulis tapi mesti dijawab ya. Cukup saya mengapresiasi semua, sebab semua yang diberikan tadi secara konsep itu sangat luar biasa. Artinya tidak terlepas daripada kesadaran diri, dan itu hal yang bisa tumbuh secara tersendiri ketika kita memberikan suatu pandangan terus-menerus.
Jadi Anda bisa berubah dari segi negatif menjadi positif. Dan itu mungkin butuh waktu yang lebih untuk bisa lebih maksimal. Ya, Betul. betul sekali Pak. Ini bukan hal yang instan. Ya, jadi dalam melakukan budaya positif ini, ya mulai dari tadi yang pertama disiplin positif itu betul-betul kita butuh waktu yang lama, ya, dan bahkan mungkin ya Jangki bilang saya lakukan sekarang hasilnya akan terlihat besok, tidak. Ya, jadi bagaimana caranya? Namanya juga anak-anak, ya. Melakukan kesalahan hari ini, besoknya lagi pasti akan melakukan. Dan kita maklum itu dengan alhamdulillah kita sudah melihat, oh ternyata ada yang seperti ini manusia. Nah, sehingga kita tahu bahwa ada kebutuhan dasar manusia. Oh semua mau bebas, semua mau berkuasa. Ya, semua di sekolah kita ini, murid-murid di sekolah kita butuh kesenangan. Sehingga kita sebagai bagaimana lah caranya kita mengarahkan ke hal yang positif. Nah, makanya itu ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, posisi kontrol restitusi. Ya, jangan sampai ada yang jadi penghukum lagi. Ya, karena itu apalagi di zaman sekarang ya, siswa semakin dihukum semakin membandel, betul. Yeah. Jadi usahakan bagaimana caranya kita bisa menjadi guru yang berposisi sebagai manajer, yeah, dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama tadi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, semua butuh proses saja ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua mampu melakukan ini dengan baik. Ya, saling membantu dan saling mengingatkan. Masih ada lagi? Mungkin sisa doa yang boleh dikumpulkan ini. Ya. Kalau sudah tidak ada, Sisa doa yang boleh dikumpulkan. baik. Kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, artinya sudah jelas ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau begitu, terima kasih Bapak Ibu setelah membersamai pertemuan kita hari ini. Di sini ada pantun lagi sebagai pantun penutup. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengapresiasi